Halo teman-teman, balik lagi ke cerita kita dan kita ada di segmen horor. Gimana? Kalian udah nonton segmen horor cerita kita yang pertama belum? Kalau belum, tonton ya di sini ya. Kalian pernah nggak sih ngerasain pas misalnya nih lagi kumpul sama keluarga itu, atau mungkin kumpul sama teman lagi nyanyi gitu kan, lagi gibahin orang, terus tiba-tiba ada lampunya kedip-kedip sendiri gitu, kayak ada yang mainin saklar, terus misalnya ada tiba-tiba dengar suara orang lagi ketawa atau lagi nangis gitu. Nah, mungkin hal yang kalian alamin ini sama nih, hampir sama kayak cerita yang dialamin oleh salah satu dari pemenang giveaway cerita kita dalam rangka 10.000 yang kemarin. Jadi kita sebut saja dia Kak O, inisial O. Oni aja kali ya, Kak Oni. Jadi ceritanya dari Kak Oni ini itu berlatar di kira-kira tahun 2000-an awal lah ya. Jadi kira-kira di tahun 2000-an awal, Kak Oni sama keluarganya itu pindah dari tempat tinggalnya yang dulu, yang di sini nggak diceritain di mana, tapi dia pindahnya ke daerah Parung. Kalau teman-teman mungkin pernah tahu ya, Parung itu pas awal-awal tahun 2000-an itu dia masih belum banyak rumah. Jadi masih asri, masih banyak hutan seperti itu, masih banyak pepohonan. Dan alasan Kak Oni dan keluarganya itu pindah itu karena ayah dari Kak Oni itu dipindah tugaskan ke Bogor Kota. Rumah yang dibeli oleh bapaknya Kak Oni ini, teman-teman, itu di depannya itu ada halaman yang cukup luas. Dan pintu rumahnya itu langsung menghadap ke halaman gitu kan. Nah, sebenarnya rumah tetangga-tetangganya itu nggak terlalu jauh. Tapi karena halaman rumah dari Kak Oni ini itu lumayan luas, makanya kelihatannya jauh. Tapi sebenarnya nggak terlalu jauh. Nah, ketika Kak Oni sama keluarganya ini lagi ngobrol-ngobrol ya, sama bapak, sama ibu, sama saudara-saudaranya, mungkin lagi nyeritain ya nanti mau nikah umur berapa, atau nanti mau kuliah di mana, dan lain-lain sebagainya. Lagi asik-asiknya ngobrol, lagi asiknya deep talk, tiba-tiba percakapan mereka harus terputus karena ada sebuah teriakan. Nah, gimana sih rasanya lagi kumpul kan bareng-bareng, terus tiba-tiba ada yang teriak, itu kan kita refleks ya, jangan-jangan ada yang butuh bantuan atau lain sebagainya. Lalu bapak dari Kak Oni ini mencoba untuk mencari sumber suara tersebut. Dia lalu lari ke depan karena suara itu kedengarannya dari depan rumah. Ke depan, ke halaman rumah, dan pas dia di depan rumah, bapak dari Kak Oni ini ngelihat kayak ada kain warna putih, sekitar jaraknya 5 meter lah dari teras rumahnya. Itu karena penasaran ya, bapak dari Kak Oni ini maju lagi, lalu dia pengen ngambil kain warna putih itu, teman-teman. Tapi ketika bapak dari Kak Oni ini mau ngambil, tiba-tiba ada lagi suara teriakan. Dan sumber dari suara tersebut itu kira-kira dari dapur lah. Sontak para penghuni rumah yang lain nih, Kak Oni dan ibunya dan beberapa saudara yang lain, itu mereka ketakutan kan, mereka saling berpelukan gitu. Dan karena bapak dari Kak Oni ini lumayan berani ya orangnya, jadi dia langsung lari ke dapur buat ngecek ada apa sih sebenarnya gitu kan. Pas dia ke dapur ternyata dicek juga nggak ada apa-apa gitu loh. Ketika dicek nggak ada apa-apa ya, lalu mereka ya biasalah kumpul dulu, ceritain ada apa sih tadi, kedengarannya di mana, kedengarannya di mana gitu kan, mencoba untuk memahami keadaan lah, ibaratnya seperti itu. Kemudian kira-kira 5 menit setelahnya, setelah teriakan yang kedua tadi, ada lagi teriakan, dan itu lebih kenceng dan lebih lama, teman-teman. Mereka pun mencari-cari kan sebenarnya sumber suaranya dari mana sih gitu kan. Pas mereka di depan rumah, mereka tuh ngelihat ada wanita yang berdiri di atas pagar itu pakai kain lusuh yang tadinya mau diambil oleh bapaknya si Kak Oni tadi yang di awal tadi loh. Nah, mereka kan ketakutan ya pastikan, ini orang ini siapa gitu kan. Akhirnya mereka saling ya berdekatan lah, berpelukan satu sama lain itu kan, makin takut, dan tiba-tiba si sosok yang pakai baju warna putih yang lusuh itu tadi, tiba-tiba dia terbang ke dalam rumah, gitu kan.
sambil mereka akhirnya agak minggir, membuat Kak Oni sama keluarganya itu agak minggir-minggir itu kan. Pas sosoknya itu melewati mereka, itu anginnya bahkan mereka bisa rasakan, saking kencengnya teman-teman. Jadi sosok itu kemudian masuk ke dalam rumah, terus tiba-tiba hilang, dan kain lusuh tadi itu tiba-tiba ada di atas kursi goyang peninggalan nenek dari Kak Oni. Wah, ngeri banget ya, itu malam yang mencekam sih kalau menurut gue. Akhirnya karena malam yang menegangkan itu tadi ya, besokan harinya mereka memutuskan untuk udah deh cari kontrakan aja gitu kan, daripada ada kejadian-kejadian yang nggak menyenangkan kayak malam ini. Terus mereka akhirnya memutuskan untuk pindah kontrakan, tapi mereka juga cari tahu dulu nih, agak penasaran juga sebenarnya ada apa sih di rumah yang baru aja mereka beli ini. Dan ternyata setelah mereka cari tahu ke tetangga-tetangganya, dulu itu rumah itu ditinggali oleh seorang perempuan yang bunuh diri gara-gara diperkosa. Wah, ngeri ya teman-teman ya. Makanya jangan suka merusak anak orang. Nih, kerugiannya nggak cuma buat dirinya sendiri, buat orang lain juga. Kejadiannya udah lama, tapi yang lain tetap kena imbasnya juga. Jangan diadil lu. Oke, itu dia teman-teman, cerita dari salah satu teman cerita kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Bye-bye. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.